Kalian tahu gak sih kalau pernikahan itu ada ijab kabul kan, agar pasangan tersebut sah jadi suami istri. Biasanya di akhir ijab kabul tuh ada dibayar tunai gitu kan, untuk sebagai simbolis menyerahkan maharnya kepada si perempuan. Tapi ada kajian yang pertama ini menarik banget dibahas. Kata-kata dibayar tunai ini seolah-olah transaksi jual beli, transaksi material gitu. Kayak kita mau membeli. Itu tuh budaya di Indonesia atau di bahasa Arab, di agama juga gitu. Ya ini orang ini, aku lihatnya di TikTok sih ya, tapi sepertinya sih legit. Aku belum mencari tahu lebih lanjut gitu. Tapi diskursus yang menurut aku sih kuat gitu loh. Beda-beda ternyata. Enggak semuanya tuh kalau ijab kabul tuh dibayar tunai kata-katanya. Biasanya apa? Nggak tahu ya, dia nggak nyebutin apa aja beda-bedanya. Nah akhirnya dia memutuskan di pernikahan anaknya dia, ijab kabulnya itu diganti, bukan dibayar tunai. Tapi seingat aku ada kata-kata karena Allah Ta'ala dan Rasulnya gitu. Saya serahkan mahar ini kepada ada something kekasih gitu loh. Jadi kayak lebih lebih indah gitu loh. Menurut aku lebih indah cara penyampaiannya, karena Allah dan Rasul susah. Dan aku pikir oh iya ya, ini juga ya, rasanya jadi kayak transaksi. Ini maharnya sekian juta untuk perempuan ini menjadi istri, dibayar tunai, nggak kayak beli barang atau bertransaksi jual beli. How do you think? Atau itu kayak ya udah itu mah budaya aja, tergantung orang-orang yang Tahu sih di syariatnya gimana, karena bisa aja sih sama akulturasi budaya di Indonesia. Kayak kalau kita jual beli pun akadnya kan harus jelas ya, bayarnya Harganya berapa? atau enggak, harganya berapa, barangnya apa gitu. Mungkin akulturasi budaya di Indonesia gitu dibawa ke dalam pernikahan. Ajaran Islam yang akadnya harus jelas itu aku tapi aku pengen nanti cari tahu dulu berarti syariat Islamnya gimana. cari papin nih. Atau yang biasanya anak-anak pondok pesantren gitu pakai bahasa Arab gitu, waktu sebelum itu pakai bahasa Arab, tahu ya artinya. Juga udah baca banyak orang separuh. Tapi belum selesai. Belum, aku udah lama banget nggak baca buku fiksi guys. Sama bahkan aku kayaknya tahun kemarin juga baca satu doang. Apa buku fiksi terakhir yang kamu baca? Tentang apa Yang itu lupa bahasannya, tentang apa? ya, bagus sih, fiksi sejarah. Tapi selesai nggak? Selesai. Mirip-mirip Printil, tapi bedanya dia etnis Cina. Oh, Tionghoa. Buku novel sejarah cover hitam. Bentrok. Oh no. Iya yang nulisnya bukan yang itu mah yang nulis laut ya kalau enggak. Penulisnya Laut tuh Leila Judori. oh beda. Oki Madasari itu yang aktif di Twitter. Dovi. Oh iya, Oki Madasari. Ya aku suka banget sama dia. Selain style hijabnya yang seru, dia pakai perban. Tapi pemikiran progresif. Ayo gimana itu Trokma? Aku jaga lupa plotnya gimana, tapi pokoknya gimana wanita Tionghoa pada saat itu pada saat itu
hidupnya juga ya terkepang gitu, gak jauh-jauh dari cengkraman militer yang mencekam kehidupan sipil dengan sangat kuat. Terus dia tuh lumayan, sebenarnya dia bukan anggota Gerwani pada awalnya, tapi dia punya kesadaran gitu loh untuk baca buku. Terus dia dikasih rekomendasi buku sama temennya yang Gerwani, bacaan buku kiri gitu. Dan pada suatu hari kemudian militer datang ke rumahnya, terus bukan buku-buku itu, dia di penjara, dianggap kiri, dimatikan namanya gitu loh. Tapi endingnya gimana ya? Yang jelas sedih. Ini memang di eranya Soeharto sediskriminatif. Dan aku baca buku Rongga Buku Paru tuh ngerasain, tapi aku belum sampai situ ya, tapi aku bacanya lompat. Itu lompat-lompat ngaco banget. Aku kayak di bagian akhirnya tuh kata orang-orang di Twitter paling seru karena itu momen siapa Pak Tohar namanya ya, di ending, hampir ending buku Rongga Buku Paru tuh katanya momen dia tuh menuangkan kejadian-kejadian 1965. Awal-awal kan dia masih ceritain tentang Serintil ya kan, dan perjalanan Serintil sampai jadi Ronggengnya tuh panjang banget. Iya memang, sumpah slow pace banget lagi. iya, dari mulai Serintil bayi diceritain Ketemu sama Rasus. iya, aku baru sampai ini kalau perjalanan Serintil itu buka kelambu itu momen paling Dia itu beneran diceritain dari kecil sampai jadi Ronggeng. iya. Aku ingat ceritanya gimana, lebih lengkapnya. Jadi itu orang Cina, terus kayak selainnya orang Cina tuh pengennya usaha terus gitu kan. Terus dia tuh usahanya adalah jadi rentenir gitu loh, kayak dia pinjemin uang ke orang, terus orang balikin dengan harga yang dengan uang yang dilebihkan, pakai bunga lah gitu. Terus tuh sebenarnya dia juga nggak sejahat kayak rentenir di FTV, enggak gitu. Cuma pengen untung aja. Iya, cuma pengen untung aja gitu. Tapi akhirnya tetangga-tetangganya tuh nganggep dia lintah darat, meres orang miskin gitu. Terus akhirnya dia dikucilkan juga tuh sama orang-orang, pokoknya nggak disukain lah sama lingkungannya gitu. Padahal orang-orang sekitarnya juga menyebut dia gitu, kayak giliran ditagih marah-marah, ngata-ngatain gitu. Dan menariknya di novel ini diceritain dari dua sisi. Pertama tuh dari sisi ibunya yang rentenir tadi, terus di bagian duanya diceritain dari sisi anaknya. Kenapa harus si anaknya? Karena hubungan mereka nggak baik. Si anak ini merasa karena ibunya dicap lintah darat sama orang-orang gitu, dia nganggap ibunya itu juga orang jahat gitu. Terus si ibunya ini juga tidak beragama selayaknya agama yang diakui di KTP Indonesia gitu. Dia tuh masih pakai agama leluhurnya gitu. Terus kayak banyak sekali bentrokan-bentrokan yang terjadi terkait kepercayaan di antara mereka berdua gitu. Sedangkan si ibunya ya, gue dari kecil taunya ini gitu, ibunya nggak percaya. Di akhir kayak baru bisa ngerti gitu loh POV masing-masing, kenapa mereka bisa jadi gak akur gitu selama hidupnya. Tapi jadi akur nggak? Atau nggak ibunya di penjara? Kayaknya sakit gitu ibunya, kalau nggak salahnya sampai ibunya sakit dan meninggal. Terus dia baca catatan diary ibunya yang lama. Ibunya sudah berdamai. Cuma ya udah luluh aja kan, orang kalau udah makin wah sakit-sakitan jadi sering datang, sering pulang. Dan ini kamu bakal baca nggak? Apanya twist-twistnya? Si ibunya ini diperkosa sama militer pas di penjara itu, sampai hamil dan melahirkan anak. Dan anaknya ini kalau nggak salah ingat dibawa sama si bapaknya, sama si orang militer ini. Terus si cewek anaknya ibu ini yang tadi hubungannya nggak akur, kayak pada suatu ketika ketemu sama cowok, terus
emaknya tuh udah nggak setuju gitu, tapi di situ posisinya belum tahu ini siapa gitu, tapi udah nggak suka aja gitu. Terus nikah karena ternyata mereka adalah saudara, terus melahirkan anak yang autis berkebutuhan khusus, terus mereka hidupnya pas-pasan. Jadi kayak si anak itu juga menderita gitu loh kehidupannya sebagai ibu. Sampai akhirnya tuh meninggalnya bunuh diri gitu Si anaknya ini dan si emaknya sih yang ngebunuh segala macam. Habis itu si ibunya bunuh diri. dia ngebunuh anak autis. Iya, Ya Allah. nyebur ke kolam atau gimana? Bayang karena pasti pada era itu juga membesarkan anak yang berbeda susah. Dan si suaminya juga pertama awal-awal kerjanya bagus, terus di tengah kehidupan mereka ekonominya turun, dia kehilangan pekerjaan, selingkuh, nggak tanggung jawab lagi sama keluarganya gitu. Terus si istrinya jadi spread gitu. Sedih banget. Sedih banget. Semua novel fiksi sejarah adalah sad endingnya sesungguhnya. Terus kayak aku baru realize setelah banyak baca beberapa buku sejarah gitu loh, ya nggak ada happy ending gitu. Padahal aku kan orang yang sangat menganut happy ending ya. Kalau kita mau cari hiburan ya yang harus bahagia gitu. Kayak kita hidup realitanya udah sangat realistis dan tidak seindah drama Korea. Maka kalau kita nonton harus yang berbunga-bunga, happy gitu. Tapi ternyata novel bacaan saya semuanya menyedihkan. Jadi bikin kita, aku sih ngerasa jadi bikin aku napak bumi. Betul. Menurutku yang paling penting dari kita baca buku fiksi adalah ya walaupun kan kalau buku fiksi itu nggak benar 100% realitas sejarah yang terjadi pada saat itu gitu ya. Memang harus kita juga dibarengi baca buku fiksinya gitu, mengartikan kita akan sejarah pada saat itu. Tapi kemudian yang menjadi syukurku karena suka buku fiksi sejarah adalah jadi ini gak sih, melatih kompas moral kita. Benar, setuju. Kita jadi manusia yang punya value gitu loh, yang bisa menilai perbuatan kayak gini tuh baik atau tidak gitu. Bisa lebih berempati sama keadaan orang yang beda-beda. Ya, dan gak jadi ketangkut juga Iya. sebenarnya kita tahu jadi baik buruk gitu ya. Bener loh gitu. Tapi kayak kejadian si ibu yang bunuh anaknya itu, kalau di mata tetangga-tetangganya mungkin jahat banget nih gitu. Bunuh anaknya sendiri, dia bunuh diri gitu, memang kesadaran gitu. Tapi Iya bener-bener. nggak bisa dinilai dari ini orang jahat, ini orang baik. Bener-bener itu kata-kata yang bagus. Kita jadi nggak nilai orang baik atau buruk, hitam putih doang, tapi ada abu-abu. Aku penasaran sama perempuan putih. Mau kamu pernah baca nggak? Yang penasaran Indonesia ini kan keluar kan Mesir ya. tentang feminisme. Aku sedang mengenal kembali feminisme, sedang mencari kompas feminisme sama aku juga. Mau mulai belajar. Aku nemu Instagram Emprok Media. Pasti pernah lewat dia di STT di Beranjak Kampus. Nanti follow dia Komunitas. Instagram aja gitu yang sering ngebahas dan sosialisme komunisme ya, membedah dari kacamata feminisme. Aku belum nonton semua juga karena belum sempat di saat Iya sempat. belajar hal yang Karena waktu di kampus kita selalu, nggak selalu gitu sih, tapi banyak momen-momen kita begitu ya. Habis kampus kita makan seblak di mall sambil cerita-cerita, brainstorming, nyambungin apa yang kita dapat di materi di kampus sama realita kehidupan ini, sama bacaan kita, sama video-video yang kita tonton, informasi yang kita dapat di internet gitu. Itu seru banget. Tapi hari ini kayak
apalagi yang kolaboratif. Apa ini ya? Saya kolaboratif. Secara teoritis sih seru. Ya. Nah, emang pemerintah tuh nggak bisa kerja sendiri, koruptor dan pemerintah yang keren-keren. Tapi ya Allah, nih kita kalau skrims yang ngebahas itu semua. Saya mengusulkan ide gimana kalau pihak-pihak yang namanya yang kita butuh untuk wawancarai kalian berembuk, misalnya kapan bertemu saya, kita jadwalkan di hari yang sama, di jam yang sama. Kita bikin grup dulu aja gimana? Ya. Nah, kita ngobrol di grup dulu. Gak usah saya yang mencari satu-satu, karena kalian kan butuh ngobrolnya sama saya satu orang doang, sedangkan saya butuh ngobrol sama kalian semua. Demokrasi harus gitu guys, mengikuti kehendak umum. Sama aku nemu insight menarik dari cuitan orang di Twitter yang bilang bahwa kesehatan mental yang sehat itu gak melulu soal kita merasa happy terus gitu, tapi justru katanya mental yang sehat itu adalah bergantung pada resisten kita, daya tahan kita gitu. Ya betul, endurance kita. Ya kalau kita lagi menghadapi hal-hal yang menyenangkan, kita boleh happy gitu, tapi kemudian kita menghadapi tantangan, rintangan dalam hidup ini, kita nggak gampang jatuh gitu. Kayak bisa punya mental yang kuat untuk bounce back lagi gitu. Kata orang yang ke psikolog sih kayak gitu ya. Terus kayak, oh iya ya, selama ini mikirnya kalau orang yang punya mental yang sehat ya itu yang happy terus gitu, yang kalau ada hal sedih nggak begitu dipikirin gitu. Kalau ada orang bilang iya juga ya, Iya juga benar-benar. Kalau lagi sedih boleh sedih, boleh nangis. tapi gimana caranya itu loh kita bisa Come back stronger. menarik soal Aku juga jadi belajar buat meregulasi emosi, meregulasi mengenal emosiku. sama session ya. Kayak orang teman-teman itu hari setelah bimbingan kan banyak banget hal-hal yang perlu diperbaiki. Terus ada momen-momen apa ya buat aku yang cukup merasa aku tuh udah menumpahkan segalanya yang terbaik di tulisan itu, tapi pas menerima kritik ini tuh terlalu ini, tambahin ini lah, perbaiki ini, merasa kayak aku tuh kurang terus. Iya. Bismillah. Jalan lagi yuk. Ini juga udah malam guys. Kalau dilanjut lagi pembicaraan kita kan semakin deep, semakin marah-marah. Gak mau. Iya. Dan kita kan tertidur di sini. Sudah mulai emosi-emosi negatif di kepala. Jalan lagi yuk. Dah. No broke boys, no new friends. No broke